Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal program linear yang menggunakan metode penyelesaian grafik. Nah, program linear yang menggunakan metode grafik ini memiliki beberapa kasus khusus. Nah, untuk soal saya ini memiliki atau memuat kasus redundan. Redundan sendiri merupakan batas atau kendala dari permasalahan program linear yang mana dalam membuat grafik penyelesaian nanti redundan ini tidak mempengaruhi daerah penyelesaian. Seperti namanya tadi bahwa dia adalah kendala berlebih sehingga dia tidak berfungsi dalam menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat, ini adalah contoh soal yang saya miliki, yaitu sebuah pabrik konveksi akan memproduksi dua jenis masker kain, yaitu masker untuk anak-anak dan masker untuk dewasa. Dalam sekali produksi, pabrik tersebut menghabiskan kain dengan luas total 90 meter persegi dan jumlah maksimal dari keseluruhan kedua jenis masker yang diproduksi yaitu sebanyak 4.000 buah. Nah, dalam produksi satu buah masker kain anak-anak memerlukan kain seluas 120 cm persegi. Sedangkan masker kain untuk dewasa memerlukan kain seluas 180 cm persegi. Harga jual satu buah masker anak-anak seharga Rp6.000 dan masker dewasa seharga Rp8.000. Keuntungan maksimal yang dapat diperoleh pabrik konveksi dari penjualan kedua masker tersebut adalah, hal pertama yang harus kita perhatikan dalam penyelesaian program linear ini yaitu menentukan variabel keputusan. Seperti yang dapat teman-teman lihat bahwa di soal tadi bahwa dia membahas dua poin utama yaitu masker kain anak-anak dan juga masker kain dewasa, sehingga dua hal tersebut kita ubah menjadi dua variabel yang berbeda, yaitu X1 sebagai variabel masker kain anak-anak dan X2 sebagai masker kain dewasa. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel program linear. Tabel program linear ini merupakan pendata atau membuat komponen-komponen yang diketahui dari soal. Nah, untuk judul daripada tabelnya itu keterangan ada, kemudian masker kain anak-anak yaitu variabel dari X1, kemudian masker kain dewasa untuk variabel X2, kemudian batas yaitu jumlah maksimum atau minimum daripada persamaan yang akan dibentuk nantinya. Nah, yang pertama yaitu daya produksi. Seperti yang dapat kita lihat bahwa di sini dikatakan jumlah maksimal dari keseluruhan kedua jenis masker yang diproduksi adalah sebanyak 4.000 buah masker. Sehingga untuk sebuah masker kain anak-anak dan sebuah masker kain dewasa memiliki batas maksimal yaitu 4.000. Kemudian poin yang kedua yaitu luas kain. Nah, seperti yang disajikan dalam soal juga bahwa pabrik tersebut menghabiskan kain dengan luas total 90 meter persegi. Nah, karena di sini diketahui bahwa dalam membuat satu buah masker kain anak-anak memerlukan 120 cm persegi dan untuk dewasa 180 cm persegi, sehingga luas kain totalnya yang 90 meter persegi ini kita ubah menjadi ke dalam bentuk cm persegi, sehingga untuk luas kain masker kain anak-anak 120 X1, masker kain dewasa 180 X2, dan untuk batas maksimalnya yaitu 900.000, yang mana 90 meter persegi dikali dengan 100.000 sehingga menjadi 900.000 cm persegi. Kemudian diketahui bahwa harga jual satu buah masker anak-anak adalah 6.000 dan harga jual masker dewasa seharga 8.000. Nah, untuk kedua poin tersebut kita jadikan sebagai fungsi tujuan dari program linear ini. Langkah selanjutnya yaitu dari tabel yang sudah kita buat tadi bahwa kita buat penjelasan mengenai yang pertama yaitu fungsi tujuannya. Nah, seperti yang disajikan dalam soal yaitu keuntungan maksimal yang dapat diperoleh pabrik konveksi dari penjualan kedua masker tersebut yaitu masker anak-anak dan juga masker dewasa. Sehingga kita dapat menuliskan fungsi tujuannya itu Z yaitu 6.000 X1 ditambah 8.000 X2. Selanjutnya ialah pertidaksamaan fungsi kendala. Nah,
Itu kita lihat dari 2 poin ini, yaitu dari daya produksi dan luas kain. Nah, untuk yang pertama yaitu X1 ditambah X2 kurang dari 4000, yaitu diperoleh dari sini. Kenapa dia kurang dari 4000? Karena 4000 ini adalah batas maksimalnya, sehingga untuk pertidaksamaan fungsi kendalanya tidak boleh lebih dari 2000. Selanjutnya itu yang kedua, yaitu luas kain didapat yaitu 120 X1 ditambah 180 X2 kurang dari 900.000. Seperti hal sebelumnya bahwa 900.000 ini adalah batas maksimal kain yang diperoleh atau luas kain yang dimiliki oleh pabrik tersebut, sehingga dalam memproduksi kain masker kain anak-anak dan masker kain dewasa tidak boleh melebihi dari 900.000 cm persegi, sehingga digunakanlah tanda kurang dari. Selanjutnya adalah karena di sini adalah ingin mencari keuntungan maksimum, maka kita harus membuat dua buah pertidaksamaan yang merupakan non negatif, karena hasil dari pertidaksamaan ini atau penyelesaian soal ini tidak boleh negatif, sehingga kita peroleh X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0, sehingga kita dapat model program linear yang utuhnya, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 6000 X1 ditambah 8000 X2 dengan kendala X1 ditambah X2 kurang dari 4000, kemudian 120 X1 ditambah 180 X2 kurang dari 900.000, kemudian X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Langkah berikutnya ialah penyelesaian grafik. Nah, dari model program linear ini kita ketahui bahwa ada 4 kendala. Yang pertama atau 4 batas. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, dan yang keempat ini. Nah, untuk pertidaksamaan X1 ditambah X2 itu ditunjukkan oleh garis ini. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan 120 X1 ditambah 180 X2 kurang dari 900.000 ditunjukkan oleh garis ini. Nah, kemudian untuk garis atau pertidaksamaan X1 lebih dari 0 merupakan ini, dan ini merupakan pertidaksamaan ini pertidaksamaan X1 lebih dari 0, sedangkan ini untuk pertidaksamaan X2 lebih dari 0. Nah, dari gambar ini sudah menunjukkan bahwa ini adalah himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya, tapi dalam hal ini kita belum tahu kenapa ini bisa menjadi himpunan penyelesaiannya. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa di sini adalah X1 ditambah X2. Dalam hal ini kita untuk mengetahui daerah arsiran atau daerah dari pertidaksamaan ini kita menggunakan uji 0,0. Nah, kita substitusikan X1 menjadi 0, X2 menjadi 0, sehingga hasilnya adalah 0 lebih dari 8, 0 kurang dari 4000, sehingga pernyataan tersebut adalah benar. Nah, untuk kasus ini kita akan coba mengarsirnya daerah yang salah. Karena tadi mengujinya titik 0,0 ternyata hasilnya benar, maka hasil daerah penyelesaiannya itu mendekati 0. Tetapi untuk itu kita mengarsirnya menjauhi 0 saja, supaya HP-nya nanti adalah daerah yang bersih atau daerah yang tidak terkena arsiran. Nah, ini adalah arsiran untuk pertidaksamaan dari X1 ditambah X2 kurang dari 4000. Kemudian adalah garis atau pertidaksamaan kedua, yaitu 120 X1 ditambah 180 X2 kurang dari 900.000. Sama seperti persamaan ini, yaitu kita menggunakan titik uji 0,0. Nah, di sini kita mensubstitusikan 0 sehingga 180 menjadi 0, 120 dikali 0 makanya 0, 180 dikali 0 adalah 0, sehingga hasilnya adalah
0 kurang dari 900.000, sehingga pernyataan tersebut adalah benar. Maka dari garis ini atau pertidaksamaan ini daerah penyelesaiannya mendekati titik 0,0. Nah, karena tadi kita mengatakan bahwa daerah hasilnya adalah daerah yang tidak mendekati atau daerah yang salah. Jadi daerah yang kita arsir adalah daerah ini. Ini adalah daerah yang salah dari pertidaksamaan 120x1 ditambah 180x2 kurang dari 900.000. Kemudian kita lihat tadi ada dua pertidaksamaan non negatif, yaitu x1 lebih dari 0 dan x2 lebih dari 0. Nah, untuk x1 lebih dari 0 sendiri adalah garis ini, garis yang vertikal ini. Nah, karena dia lebih dari 0, maka daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan. Karena yang kita arsir adalah daerah yang salah, maka yang kita arsir adalah daerah sebelah kirinya. Karena yang sebelah kanan adalah daerah penyelesaian yang benarnya. Oke, kemudian untuk garis untuk garis x2 lebih dari 0. Nah, itu adalah garis ini, yaitu garis horizontal ini, yaitu berada pada sumbu x1. Nah, karena di situ ditunjukkan bahwa x2 lebih dari 0, maka daerah penyelesaian yang benarnya adalah ke atas. Karena kita mengarsirnya daerah yang salah, maka kita mengarsirnya daerah yang ke bawah, yaitu ke bawah sini. Oke. Nah, udah keempat kendala sudah kita tentukan daerah penyelesaiannya masing-masing, sehingga kita dapat bahwa daerah yang bersih yaitu daerah yang tidak terkena arsiran. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa daerah yang tidak terkena arsiran adalah daerah yang benar, sehingga daerah ini adalah HP-nya, yaitu daerah yang dimulai dari titik A, titik B, titik C, baru kembali lagi ke titik A. Nah, untuk itu terdapat 3 titik pojok, yaitu titik A, titik B, dan juga titik C. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ingin mengetahui hasil maksimumnya. Jadi di antara ketiga titik tersebut kita harus mengetahui hasil maksimum atau nilai maksimum dari ketiga titik tersebut. Nah, yaitu kita buat seperti tabel di bawah ini. Yaitu titik A yaitu berada pada titik 0,4000. Nah, karena tadi adalah fungsi tujuannya Z sama dengan 6000x1 ditambah 8000x2, maka tinggal kita substitusikan x1 nya 0 dan x2 nya adalah 4000, sehingga diperoleh hasilnya adalah 32 juta. Kemudian untuk titik B yaitu titik yang berada pada 0,0, sehingga kita substitusikan dengan fungsi tujuannya yaitu menghasilkan 0. Kemudian titik C yang berada pada titik 4000,0, kita substitusikan juga ke persamaan fungsi tujuannya sehingga memperoleh hasil 24 juta. Nah, dari ketiga hasil ini dapat kita peroleh bahwa 32.000 merupakan hasil maksimum yang diperoleh, yang mana ini merupakan berada pada titik pojok A ya. Sehingga dari sini dapat kita buat bahwa titik A merupakan titik solusi optimum, yaitu berada pada titik 0,4000. Nah, kita masuk pada kesimpulan akhirnya, sehingga yaitu jadi keuntungan maksimum yang diperoleh pabrik konveksi tersebut adalah 32 juta rupiah. Nah, hasil maksimum yang dapat pabrik konveksi peroleh tersebut yaitu 32 juta rupiah. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.